Kalian pernah nggak punya sosok yang nggak pernah kenal kalian tapi justru paling berpengaruh di hidup kalian? Ya, yang kayak bisa menginspirasi hidup kalian gitu lah. Mau itu artis, mau itu tokoh film, tokoh fiksi, atau siapapun lah ya. Tapi bisa menginspirasi kalian. Nah, saya mau jujur, ada dua karakter yang pelan-pelan itu ngebentuk saya sampai hari ini ya. Mereka bukan orang nyata, tokoh fiksi, karakter anime lah, hayalan gitu. Tapi mereka ada di setiap proses saya belajar dari nol. Goku dan Krillin dari Dragon Ball. Saya menggambar, saya mau cerita sedikit ya. Dulu saya bukan siapa-siapa. Ya sekarang juga masih bukan siapa-siapa ya. Tapi dulu itu saya nggak punya skill yang jelas, nggak punya arah yang jelas juga. Maksudnya saya tuh suka menggambar ya dari kecil, tapi ya cuma niru-niru doang. Saya cuma ngikutin yang ada di komik, di kartun, niru apa yang saya lihat, dan sering banget itu ngerasa kayaknya hasil karya saya itu jelek banget ya, biasa aja gitu. Kadang sampai saya kepikiran kayaknya saya itu nggak jago gambar deh, dan ilustrator itu bukan takdir saya gitu. Tapi setiap kali saya lihat mereka, setiap kali saya baca dan nonton cerita Dragon Ball, terutama si Goku dan si Krillin ini, lalu setiap kali saya menggambar mereka, ada sesuatu yang bikin saya tetap lanjut. Goku itu punya cerita yang keren ya, dengan caranya yang gak pernah berhenti maju, gak pernah gampang menyerah. Konflik hidupnya berat banget tapi dia gak pernah menyerah, dan dia selalu bikin saya tuh kayak ngerasa mungkin saya juga bisa, mungkin saya juga gak boleh gampang nyerah di masalah apapun. Termasuk waktu itu ya belajar menggambar ya, karena goal saya waktu itu ya sebatas cuma pengen punya pekerjaan dari menggambar, sesimpel itu gitu, nyari duit dari gambar. Ya tapi saya sekarang sadar ya kalau ternyata mimpi saya itu terlalu simpel ya, jadinya gini-gini aja gitu. Saya nggak belajar terlalu dalam soal bisnisnya. Dan Krillin, si botak yang satu itu ya, dengan rasa takutnya, dengan rasa keraguannya, justru bikin saya tuh ngerasa kayak, oh ternyata nggak harus selalu berani ya. Takut itu wajar, takut itu manusiawi, bahkan kita wajib punya rasa takut. Dan Krillin punya rasa takut tapi dia bukan penakut. Dengan rasa takutnya, Krillin itu terus mengejar cita-citanya, dan perjuangannya itu nggak main-main. Dia itu manusia banget lah menurut saya kalau di cerita Dragon Ball ya. Dan dari situ saya pelan-pelan ngerti kalau semua orang itu ya mulainya dari nol. Gak ada yang langsung jago, gak ada yang langsung tahu arah hidupnya mau kemana. Ya sama kayak si Goku, dia itu bukan siapa-siapa dulunya. Di bidang apapun ya, di kerjaan kita, di karir kita, pokoknya apapun lah di hidup kita gitu, kita semua itu pernah ada di fase yang seperti Goku, gak ngerti apa-apa, semua pernah ngerasa ketinggalan, semua pernah ngerasa gak jago gitu, gak bagus di kerjaan apapun, di jalan hidup siapapun ya. Dan rasanya menurut saya semua orang sama kayak gitu.
semua pernah nol, dan yang berhasil itu justru bukan siapa yang paling jago, tapi siapa yang tetap jalan meskipun pelan, meskipun ragu, meskipun berkali-kali ngerasa pengen berhenti, meskipun masalahnya nggak pernah berhenti, tapi dia hajar terus, maju terus. Kayak dia punya kesadaran kalau manusia hidup itu punya masalah dan dia nggak berhenti di situ. Nah itu yang keren, yang saya yakin ya yang sukses itu yang kayak gitu menurut saya. Dan hari ini, kalau saya bisa sampai di titik ini ya, saya berhasil punya penghasilan dari gambar, gambar saya bisa jadi duit, ya intinya bisa menghasilkan sesuatu lah dari gambar yang dulu saya itu cuma niru dan nyontek gitu. Nah itu tuh bukan karena saya langsung bisa, bukan karena saya langsung jago ya, tapi karena saya terinspirasi dari Goku dan Krillin yang gak gampang menyerah, gak gampang berhenti. Dan saya tetap lanjut, bahkan di saat saya nggak percaya diri sama diri saya sendiri ya. Dan kalau dipikir-pikir, ini agak lebay ya. Tapi dua karakter ini bukan cuma sekadar tontonan buat saya. Mereka itu inspirasi, teman yang nemenin saya di masa-masa saya ngerasa sendirian berproses, teman yang tanpa sadar ngajarin saya arti bertahan. Dan hanya hari ini saya mau bilang terima kasih deh buat Goku sama Krillin, karena sangat berdampak buat saya gitu. Dan mungkin buat seseorang yang mungkin gak pernah tahu ya kalau karyanya punya dampak sejauh ini buat saya. Terima kasih banget buat almarhum Akira Toriyama ya, yang bikin cerita Dragon Ball dan bikin dua karakter ini. Karena dari cerita yang beliau buat, saya dulu itu gak bisa apa-apa, tapi saya pelan-pelan belajar sampai akhirnya bisa berdiri di titik ini ya, dan kalian bisa lihat video saya hari ini. Mungkin itu aja. Makasih udah nonton sampai sini. Nextnya gambar apa ya, komen di kolom komentar. Saya Sulaksana. See you on next video. Semoga terinspirasi dari Goku dan Krillin.